tanaman kita terserang jamur. Toko Cantisel Alasannya, obat pertanian, tepatnya di kita menghentikan Kabupaten Tuban. lakukan dalam kegiatan pemupukan terhadap kita hentikan pemupukan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Lewong Tani. Gimana kabar sahabat muda bertani? Semoga selalu sehat. Sehat orangnya, sehat pula tanamannya. Saat ini Pemuda Bertani berada di tanaman melon Mas Parmo, yang biasa ditanami bawang merah, tapi untuk tahun ini ditanami tanaman melon. Tapi yang akan kita bahas bukan masalah tanaman melonnya. Yang akan kita kupas tuntas di sini adalah kita hentikan dulu pemupukan jika tanaman kita terserang penyakit ataupun jamur. Apa alasannya dan apa tujuannya harus kita hentikan dulu pemupukan jika tanaman kita terserang jamur ataupun penyakit. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam Pemuda Bertani, petani sukses, Indonesia maju. Dukung Pemuda Bertani, Channel Lewong Tani. channel Lewong Tani, rek. Oke. Lagi sarapan, Nek. Sarapan tuh. Di video sebelumnya sudah banyak kita bahas tentang pestisida, khususnya fungisida maupun insektisida. Juga cara untuk mengendalikan dan cara mengemik pestisida yang baik dan benar. Dalam budidaya tanaman, baik itu tanaman hortikultura, tanaman pangan, pasti kita sebagai petani akan menghadapi yaitu ancaman dari serangan jamur maupun hama. Hentikan dulu pemupukan jika tanaman kita terserang jamur. Apa alasannya? Nah, ini akan jadi pembahasan kita. Mungkin untuk kawan-kawan petani pasti juga pernah mendengar kalimat atau kata-kata hentikan dulu pemupukan jika tanaman kita terserang jamur. Mengapa saat tanaman terserang jamur sebaiknya kita menghentikan pemupukan terlebih dahulu? Tentu saja ada alasannya yang kuat, yang mana hal tersebut juga berdampak pada proses pengendalian penyakit tanaman. Sekilas anjuran hentikan dulu pemupukan jika tanaman terserang jamur terdengar nampak sederhana, namun ini mempunyai makna dan maksud atau tujuan yang sangat baik dalam mengendalikan jamur yang menyerang pada tanaman kita. Dan apa alasannya? Ini yang akan kita bahas sampai tuntas. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat muda bertani, menjadi wawasan kita semua. Adapun hal-hal yang kita lakukan dalam pengendalian jamur, ini harus kita perhatikan. Yang pertama, pengendalian dengan fungisida, baik secara protektif maupun kuratif, dengan fungisida kontak atau sistemik, atau penggunaan bahan aktif ganda. Ini sudah banyak kita kupas di video-video sebelumnya, macam-macam fungisida, baik itu fungisida kontak maupun sistemik, dengan bahan aktif tunggal maupun dengan bahan aktif ganda. Yang kedua, menghentikan sementara penggunaan pupuk. Nah, ini alasan yang akan kita kupas. Pupuk yang mesti dihentikan yaitu pupuk yang berperan dalam pertumbuhan tanaman, utamanya yang berkadar nitrogen tinggi. Apa ada kaitan dan dampak kegiatan pemupukan terhadap kegiatan pengendalian jamur? Pertanyaan ini akan timbul di dalam diri kita. Kenapa waktu tanaman kita terserang jamur, pemupukan lebih baik atau sebaiknya kita hentikan dulu? Tentu saja ada tanaman dan patogen penyakit berupa jamur sama-sama membutuhkan protein untuk pertumbuhannya. Ada beberapa unsur hara yang menjadi penyusun utama protein, antara lain nitrogen, fosfor atau fosfat, magnesium, dan sulfur ataupun belerang. Pada saat tanaman terserang jamur, namun tetap melakukan pemupukan dengan unsur-unsur yang dapat memacu pertumbuhan, maka tak hanya sel tanaman yang berkembang, akan tetapi sel-sel jamur pun ikut mengalami perkembangan yang pesat.
Apalagi jika kita lakukan pemupukan dengan kadar nitrogen yang tinggi. Lebih baik kita hentikan pemupukan yang mengandung kadar nitrogen maupun fosfat yang tinggi. Sehingga walaupun dilakukan pengendalian misalnya dengan fungisida, tetap saja akan sulit karena sel jamur yang akan terus membelah atau memperbanyak diri. Jadi efeknya jika kita lakukan pemupukan dengan kadar nitrogen tinggi, jamur pun juga akan berkembang pada tanaman kita. Jadi akan sulit untuk kita mengendalikannya. Itulah salah satu alasannya, jika tanaman kita terserang jamur, kita hentikan dulu pemupukan, kita fokus mengendalikan penyakit khususnya jamur pada tanaman kita. Oleh karena itu, selama mengendalikan penyakit tanaman disebabkan jamur, sebaiknya menghentikan dulu pemupukan, khususnya ini pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfat tinggi. Selama proses penyembuhan tanaman akibat serangan penyakit ataupun jamur, pemupukan masih bisa kita lakukan, antara lain dengan pupuk yang mengandung unsur kalsium dan kalium. Mengapa unsur kalium dan kalsium ini bisa kita lakukan pemupukan jika tanaman kita terserang jamur? Karena kedua unsur tersebut berperan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman lingkungan dan ekstrim maupun terhadap patogen penyakit. Dan juga kita ketahui unsur kalsium dan kalium ini juga bisa membuat batang atau daun tanaman kita menjadi tebal, memperkuat dinding sel pada daun dan tanaman kita, sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap serangan penyakit khususnya jamur. Apalagi kalau kita tanam di musim penghujan. Ini khusus untuk tanaman bawang merah. Nah, itulah sedikit ulasan mengapa harus kita hentikan pemupukan terlebih dahulu jika tanaman kita terserang jamur. Langkah yang kita lakukan adalah pengendalian jamur terlebih dahulu, baru kita lakukan pemupukan jika tanaman kita sudah terhindar dari serangan jamur. Untuk alasannya sudah kita jelaskan, semoga bisa bermanfaat khususnya untuk sahabat-sahabat muda bertani. Dukung terus channel Muda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Cantisel menyediakan berbagai macam alat-alat kebutuhan sekolah, baju, alat kosmetik, juga obat-obat pertanian. Tepatnya di Duku Tapen, Desa Sidoarjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.